Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Ramadana dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai bab 3, yakni mendeskripsikan data ukuran numerik. Jadi tujuannya itu ada menghitung mean aritmetika, mean tertimbang, median, modus, dan mean geometri. Yang kedua, menjelaskan karakteristik penggunaan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing ukuran pemutusan data. Dan yang ketiga, mengidentifikasi posisi mean, median, dan modus untuk distribusi simetris maupun miring. Dan yang keempat, menghitung dan menafsirkan range deviasi dari rata-rata, varians, dan standar deviasi. Yang kelima, memahami karakteristik kegunaan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing ukuran penyebaran data. Dan yang terakhir, memahami teorema Chebyshev dan aturan empiris terkait dengan sekumpulan data. Karakteristik mean. Mean aritmatika adalah ukuran pemutusan data yang paling umum digunakan. Itu memerlukan skala interval. Terdapat ciri utamanya, yakni semua nilai digunakan hanya ada satu mean untuk satu data. Jumlah deviasi setiap nilai terhadap mean sama dengan 0, dihitung dengan menjumlahkan semua nilai lalu dibagi dengan banyaknya data. Jadi di sini ada apa tuh namanya rumusnya dan keterangannya bisa kalian lihat. Lalu contohnya itu juga bisa kalian lihat di sini. Lalu ada mean sampel rata-rata. Untuk data yang tidak dikelompokkan, mean sampel adalah sejumlah dari seluruh nilai sampel dibagi dengan banyaknya nilai dalam sampel. Ada rumusnya dan ada contohnya bisa kalian lihat. Halo semuanya, aku Syafiat Zahra dengan di belakang 125. Pertama ada sifat-sifat mean aritmatika. Mean aritmatika itu ukuran pemusatan data yang paling sering dipakai di statistika. Fungsinya memberikan kita gambaran umum tentang rata-rata dari suatu kumpulan data. Nah, ada beberapa sifat penting yang nggak perlu kita tahu supaya nggak salah paham sama konsep mean atau nilai rata-rata ini. Yang pertama, mean aritmatika bisa digunakan untuk data skala interval atau rasio, contohnya data umur, penghasilan, atau tinggi badan. Kedua, semua nilai data digunakan dalam perhitungan mean. Jadi kalau ada data ekstrem, misalnya ya, ada satu nilai yang jauh banget dari lainnya. Nah, hasil rata-ratanya itu bisa ikut terpengaruh. Yang ketiga, untuk setiap kumpulan data, cuman ada satu mean, artinya nilai rata-rata itu sifatnya unik, nggak bisa ganda atau double-double. Yang keempat, mean aritmatika dipengaruhi oleh nilai ekstrem. Jadi kalau ada data yang terlalu besar atau kecil, itu bisa bikin hasil mean jadi condong. Yang kelima, ini penting banget ya, jumlah selisih tiap data terhadap mean selalu sama dengan 0. Secara matematis bisa dijelaskan begini. Sigma XI dikurangi X rata-rata sama dengan 0. X ini adalah nilai data ke I. Terus X rata-rata adalah mean aritmatika. Sigma adalah simbol penjumlahan semua data. Artinya, kalau kita jumlahkan semua selisih antara setiap data dan nilai rata-rata, hasil akhirnya itu pasti 0. Itu sebabnya rata-rata dianggap titik keseimbangan dari seluruh data. Kesimpulannya, mean aritmatika menggambarkan rata-rata keseluruhan data tapi sensitif sama nilai ekstrem. Yang kedua ada median. Median itu adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi, median memisahkan data menjadi dua bagian yang sama-sama besar. Setengah yang di bawah median dan setengah di atasnya. Median ini punya keunggulan dibanding mean atau rata-rata karena nggak terpengaruh nilai ekstrem. Kalau ada data yang nilainya tuh jauh banget, median tuh tetap stabil. Beda dengan rata-rata yang bisa langsung berubah. Rumus median secara umum buat data yang sudah diurutkan itu bisa median sama dengan N plus 1 dibagi 2. N adalah jumlah data. Posisi hasil rumus itu yang menunjukkan urutan median di data yang sudah diurutkan. Contohnya dari median ini adalah ada data usia 5 mahasiswa yang terdiri dari 21, 25, 19, 20, dan 22. Kalau kita urutkan dari terkecil ke terbesar itu menjadi 19, 20, 21, 22, dan 25. Karena jumlah datanya itu ganjil, median ada di posisi ketiga yaitu 21. Tapi kalau jumlah datanya itu genap, misalnya tinggi badan 4 pemain basket 76, 73, 80, dan 75, urutannya kan menjadi 73, 75, 76, dan 80. Karena datanya genap, mediannya adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Nah, rumusnya itu median sama dengan 75 ditambah 76 dibagi 2, hasilnya 75,5. Median menunjukkan nilai tengah yang tetap stabil meskipun ada data yang sangat besar atau sangat kecil. Keduanya sama-sama penting dan sering dipakai bareng supaya analisis data kita lebih akurat. Perkenalkan, nama saya Marsha Biariski dengan NIM belakang 148. Di sini saya menjelaskan modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau seperti tabel berikut.
Selanjutnya yaitu contoh dari modus. Gaji tahunan manajer pengendalian kualitas di negara-negara terpilih ditampilkan di bawah ini. Berapa gaji tahunan modus? Berikut tabelnya. Nah, analisa gaji menunjukkan bahwa gaji tahunan sebesar $60 muncul lebih sering atau 6 kali daripada gaji lainnya. Oleh karena itu, modus gaji adalah $60. Dan selanjutnya yaitu rata-rata median modus menggunakan Excel. Pada bab 2, menunjukkan harga 80 kendaraan yang dijual bulan lalu di Wagner Autoplex di Raytown, Missouri. Tentunya rata-rata dan median harga jual, rata-rata dan median harga jual ini dilaporkan dalam output Excel berikut. Ada 80 kendaraan dalam studi ini, oleh karena itu, penghitungan dengan kalkulator akan memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Nah, ini tabel 2.4 harga kendaraan yang dijual bulan lalu di Wagner Autoplex. Selanjutnya yaitu juga ada rata-rata median modus menggunakan Excel, berikut tabelnya. Dan berikut adalah posisi relatif rata-rata, median, dan modus. Dan bisa dilihat di bawah ini. Contoh rata-rata geometris. Yang pertama, misalnya kamu menerima kenaikan gaji sebesar 5% tahun ini dan 15% tahun depan. Rata-rata kenaikan persentase adalah 9,886, bukan 10,0. Kenapa? Karena menggunakan rumus di bawah ini. Lalu yang kedua, laba atau investasi yang diperoleh Atkins, perusahaan konstruksi, selama 4 tahun berturut-turut adalah 30%, 20%, 40%, dan 200%. Terus ada dispersi atau penyebaran. Mengapa mempelajari dispersi? Karena yang pertama ada ukuran lokasi, seperti median hanya menggambarkan pusat data. Hal ini berguna dari sudut pandang tersebut tetapi tidak memberitahu kita apapun tentang sebaran data. Misalnya, jika pemandu alam Anda mengatakan bahwa sungai di depan memiliki kedalaman rata-rata 3 kaki, apakah Anda ingin menyeberanginya dengan berjalan kaki tanpa informasi tambahan? Ya, mungkin saja tidak. Karena Anda ingin tahu sesuatu tentang variasi kedalaman. Alasan yang kedua untuk mempelajari penyebaran dalam sekumpulan data adalah untuk membandingkan penyebaran dalam 2 atau lebih distribusi. Contoh dispersi terdapat dalam grafik 35, yaitu histogram lama bekerja di Hammond Iron Works (INC) dan grafik 36. Dan ini terdapat ukuran dispersi, bisa dilihat, yaitu yang pertama ada rentang, terus yang kedua ada mean, deviation, dan yang terakhir ada variance and standard deviation atau varian dan standar penyimpanan. Contoh range atau rentang, jumlah cappuccino yang terjual di gerai Starbucks di Bandara Orange County antara pukul 4 dan 7 malam untuk sampel 5 hari pada tahun lalu. Lalu kita akan menggunakan rumus di bawah ini. Nama saya Naila Asma Kamila dengan NIM 8144. Di sini saya akan menjelaskan contoh rata-rata penyimpanan atau mean deviation. Berikut ada contoh soal. Jumlah cappuccino yang terjual di gerai Starbucks di Bandara Orange County antara pukul 4 dan 7 malam untuk sampel 5 hari pada tahun lalu adalah 20, 40, 50, 60, dan 80. Tentukan kesimpangan rata-rata untuk jumlah cappuccino yang terjual. Berikut ada contoh gambar cara pengerjaannya. Berikutnya ada contoh soal variance dan standar penyimpangan. Jumlah tilang lalu lintas yang dikeluarkan selama 5 bulan terakhir di Kabupaten Beaufort, Carolina Selatan adalah 38, 26, 13, 41, dan 22. Apa varians populasinya? Jawabannya tertera pada gambar tersebut. Berikutnya ada contoh variasi sampel. Soalnya, upah per jam untuk sampel karyawan paruh waktu di Home Depot adalah 12, 20, 16, 15, dan 19. Berapa varian sampelnya? Berikut adalah cara pengerjaannya. Selanjutnya ada teorema Chebyshev. Rata-rata aritmatika jumlah kontribusi 2 minggu yang disetorkan oleh karyawan Grup Repine ke dalam program pembagian keuntungan perusahaan adalah 51,54 dan simpangan baku adalah 7,51. Berapa persentase minimal dari kontribusi yang berada dalam rentang plus 3,5 simpangan baku dan minus 3,5 simpangan baku dari rata-rata? Dan gambar di bawahnya adalah rumus dan cara pengerjaannya. Selanjutnya the empirical rule atau aturan praktis. Empirical rule untuk distribusi frekuensi simetris berbentuk lonceng. Sekitar 68% pengamatan akan berada dalam rentang plus dan minus 1 simpangan baku dari rata-rata. Sekitar 95% pengamatan akan berada dalam rentang plus dan minus 2 simpangan baku dari rata-rata. Dan hampir semua, 99,7%, akan berada dalam rentang plus dan minus 3 simpangan baku dari rata-rata. Selanjutnya, rata-rata aritmatika dan berkelompok. Berikut ada rumus dan keterangan simbol-simbolnya. Selanjutnya, rata-rata aritmatika data berkelompok. Contoh, ingat pada bab 2, kita telah membuat distribusi frekuensi untuk harga jual kendaraan. Informasi tersebut diulang di bawah ini, tentukan rata-rata aritmatika harga jual kendaraan. Berikutnya ada rumus dan cara pengerjaannya. Lalu simpangan baku data berkelompok. Berikut rumus dan keterangan simbolnya. Merujuk pada distribusi frekuensi data Wagner Autoplex yang digunakan sebelumnya, hitung simpangan baku harga jual kendaraan. Berikut rumus dan cara pengerjaannya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.